Beshem Ha'af Ben Vedua HaKodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, Boker Tov, selamat pagi. Kita di serial lecture Torah yang ketiga. Kita akan membahas ayat yang menjadi dasar monoteis yang pertama. Di mana ayatnya? Tentu saja di ayat yang pertama pada kitab pertama di kitab Kejadian 1 ayat 1. Kita baca, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 menyebut hanya Elohim saja. Hanya Allah saja sang pencipta langit dan bumi. Kepercayaan kepada Allah yang esa monoteistis menjadi way of life atau halakah bagi jemaat yang digembalakan oleh Musa di padang gurun pada masa Eksodus bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Namun sebelumnya harus kita pahami bahwa monoteistik telah berkembang di kalangan bangsa Ibrani kuno sebelum era Musa. Kepercayaan keimanan Ibrahimi dicirikan oleh kepercayaan pada satu Tuhan yang transenden, yang menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kemudian diteruskan oleh segenap keturunan mereka sampai 400 tahun kemudian. Tongkat kepemimpinan keimanan monoteistik ini diteruskan oleh Musa, dan Musa menjadi guru atau pengajar keimanan monoteistik ini kepada bangsa yang dikhususkan menjadi penyembah Allah yang esa selama 40 tahun di padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian di wilayah Kanaan. Di padang gurun, orang-orang Israel dilatih untuk sadar bahwa setiap langkah kehidupannya diawasi oleh Tuhan, dan untuk itu mereka harus melakukan jalan hidupnya dengan penuh tanggung jawab dan hormat kepada Allah. Ada ungkapan, Da livne mi'ata omet. Ketahuilah di hadapan siapa engkau berdiri. Syefet Musa 16 ayat 3. Allah itu Esa, Dia Maha Tahu, Dia seperti CCTV yang tak terbatas dan gak pernah mati. Maka apapun yang kita lakukan, entah itu baik dan buruk, tidak luput dari perhatian Tuhan. Sehingga paham, Dalifne mi ata omet, ketahuilah di hadapan siapa engkau berdiri, menjadi hal untuk diingat terus-menerus, bahwa setiap umat harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Kepercayaan kepada Allah yang esa tidak akan terlepas dari sumber literatur utama kitab Torah sebagai tulisan yang terilham kepada Moshe Rabenu yang mendasari kepercayaan monoteisme pada sejarah manusia yang pertama, yaitu Adam di dalam kitab Kejadian, hingga lahirnya Abraham sebagai bapak bagi semua orang beriman. Kita mengenal banyak kata-kata dengan akhiran isme. Misalnya, monoteisme, Judaisme, humanisme, komunisme, fasisme, kapitalisme, sosialisme, egalitarianisme, dan seterusnya. Banyak orang menganggap secara luas bahwa sufiks isme berasal dari bahasa Yunani ismos, atau bahasa Latinnya ismus, atau bahasa Perancis kuno isme, dan bahasa Inggris ism. Namun sesungguhnya akhiran ini menandakan suatu paham atau ajaran atau kepercayaan. Beberapa agama yang bersumber pada kepercayaan tertentu memiliki sufiks isme ini. Namun perlu kita sadari bahwa kata ismos, isme, ism berasal dari bahasa Ibrani. Ada literatur Yahudi, Tosafot Yom Tov on Pirkei Avot, chapter kedua ayat 7, memandang sufiks isme ini adalah berasal dari kata Ibrani Shem, yang artinya nama, yang pada zaman pertengahan dipakai oleh penerjemah untuk bahasa Arab, ism, yang artinya nama, yang bahkan kata ini digunakan untuk menerjemahkan kata Yunani logos dalam konteks tertentu. Bandingan pula dengan kata Ibrani Shmi, yang artinya namaku. Maka monoteisme yang berasal dari kata Yunani monos dan kata theos dengan sufiks ismos
adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Esa. Istilah bahasa Inggris monotheism pertama kali digunakan oleh sejarawan dan filsuf Inggris Henry Moore pada sekitar abad ke-17. Sehingga kata monoteisme juga menjadi label bagi kepercayaan seseorang bahwa namaku adalah monoteis, monoteisme. Yudaisme diyakini sebagai agama monoteisme tertua, dan kitab Kejadian atau kitab Bereshit adalah kitab tulisan Moshe Rabenu dalam ilham Roh Kudus yang mencatat genealogi atau asal-muasal dari kepercayaan monoteisme ini. Sehingga identitas dari orang-orang Judaism adalah betul monoteism. Dalam bahasa Ibraninya, emunat hayichud. Ini menunjukkan bahwa monoteis adalah shmi, namaku. Monoteis adalah identitasku. Kita baca sekali lagi Kejadian 1 ayat 1. Ayat ini sepertinya sederhana tetapi menyimpan banyak kode-kode sebenarnya. Lebih lanjut nanti pada bahasan-bahasan Torah selanjutnya kita akan mengupas secara khusus letterisme dalam Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Kejadian 1 ayat 1 ini menjadi dasar bagi kalimat syahadat kredo Allah yang Esa oleh bangsa Israel. Bahwa pemahaman mendalam dari firman Allah yang paling mula-mula, yaitu Kejadian 1 ayat 1, menjadi fondasi bahwa Allah Sang Pencipta Semesta, Sang Pemilik Semesta, Sang Penguasa Semesta adalah Elohim saja. Dan inilah yang menjadi dasar kalimat syahadat atau pengakuan iman terhadap Allah yang Esa bagi segenap orang Israel, juga bagi umat Kristen, yaitu hukum Shema. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan kita akan mendengarkan bagaimana orang Yahudi mengemakan kalimat syahadat Shema ini. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Kata Shema dalam bahasa Ibrani selain bermakna mendengarkan juga bermakna mematuhi, menaati, sehingga pengucapan pernyataan iman atau credo Shema Israel artinya patuhilah hai Israel, taatilah hai Israel, dengarkan hai Israel. Pentingnya syahadat ini, Yesus Kristus pun mengkonfirmasi pada perjanjian baru. Kita baca Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah hukum Shema. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan apabila ayat ini dibaca di dalam bahasa Ibrani, bunyinya persis dengan ulangan 6 ayat 4 yang sudah kita baca tadi. Fayaan oto Yeshua Harishona lechol hamisfot Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Credo atau syahadat Shema Israel atau disingkat Shema saja yang diambil dari ulangan 6 ayat 4, credo ini merupakan bagian utama dari doa orang-orang Israel untuk doa malam dan doa pagi. Credo Shema Israel.
dipandang sebagai doa yang paling penting di dalam agama Yahudi, dan menyebutkannya 2 kali dalam sehari adalah sebuah mitzvah atau perintah rohani, yaitu mitzvot hukum Taurat yang ke-6. Inti utama dari kredo ini adalah mencintai Adonai Elohim dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, serta berkat pemeliharaan Allah akan muncul kepada orang-orang yang melakukan pengakuan iman, yaitu Shema. Shema juga digunakan untuk merujuk kepada seluruh doa harian yang dimulai dengan Shema Israel, yang terdiri dari Ulangan 6 ayat 4-9, Ulangan 11 ayat 13-21, dan Bilangan 15 ayat 37-41. Demikian juga di dalam ibadah di sinagoga-sinagoga. Salah satu bagian penting ibadah di dalamnya adalah resitasi Shema ini. Pembacaan syahadat atau kredo Shema ini sebelum pembacaan bagian lainnya dari Taurat atau dari kitab Humas atau yang juga disebut dengan Pentateuch yang diadakan pada setiap hari Senin, Kamis, dan hari Sabtu, yaitu hari Syabat di sinagoga. Tuhan, yaitu Adonai. Selanjutnya, dia dinyatakan sebagai Yang Esa. Ungkapan Adonai Eloheinu, Adonai Echad, yang diterjemahkan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Adonai itu Elohim kita, Adonai itu Esa. Dapat diterjemahkan seperti yang ada di terjemahan baru, tetapi juga dapat diterjemahkan dengan Tuhan itu Allah kita, hanya Tuhan saja. Artinya bahwa tiada Allah yang lain yang menjadi Allah kecuali Adonai. Bagaimanapun kata Echad dapat diterjemahkan dengan kata Esa atau dapat diterjemahkan dengan kata saja, only. Tidak ada yang lain, tidak ada yang kedua. Di dalam hubungan pernyataan ini, teranglah bahwa kata Echad itu menunjukkan kepada Adonai Elohim secara khas di antara ilah-ilah lain yang ada di bumi ini, yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir. Allah yang Esa ini akan bertentangan dengan ilah-ilah yang lain yang dimiliki oleh bangsa-bangsa kafir di sekitar Israel. Pertama-tama ungkapan itu untuk menunjukkan bahwa Israel, mereka harus hidup berdasarkan firman dan karya Elohim saja. Tidak ada Elohim yang lain kecuali Adonai. Demikianlah yang dinyatakan oleh Musa. Vayadata hayom vehashevota el lefafecha. Adonai hu ha-Elohim bashamayim mima'al ve'al aretz mitachat en od. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit yang di atas dan di bumi yang di bawah. Tidak ada yang lain. Selanjutnya kita akan membahas monoteisme dalam hipotesis Sigmund Freud. Ada pandangan yang sedikit menyimpang dari apa yang kita percayai. Sebagai dasar Alkitab adalah tulisan Sigmund Freud, seorang pemikir pada awal abad ke-20 dalam bukunya The Man Mose and the Monotheistism. Ia melakukan hipotesis bahwa Musa bukan orang Ibrani, monoteisme bukan dari bangsa Ibrani, melainkan berdasarkan dari kepercayaan yang berasal dari Mesir. Menurut Freud, Musa dilahirkan dalam keluarga bangsawan Mesir kuno dan mungkin merupakan pengikut Akhenaten yang dipandang oleh Freud sebagai monoteis paling awal yang tercatat di dunia. Hipotesis Freud ini didasarkan atas penemuan arkeologis di Tel El Armana Mesir yang terletak di dekat Sungai Nil. Akhenaten atau Amenhotep keempat membangun kota itu pada sekitar tahun 1348 sebelum Masehi. Freud menduga kepercayaan Ibrani berasal dari penyatuan dari Dewa Matahari Mesir dan Adonai Elohim orang Israel. Hipotesis Freud ini boleh dibaca sebagai referensi untuk wawasan kita, namun sebaiknya kita tidak memandang tulisan Freud sebagai kebenaran yang mutlak. Pendapat skeptikal dari Freud adalah ciri khas pemikir-pemikir Eropa yang biasanya tahu sedikit kemudian lantas menyimpulkan dan menganggap itu sebagai suatu kepastian dan menyuruh orang lain untuk mempercayainya. Dan seringkali kita menemukan
banyak sekali temuan-temuan yang dipandang sebagai bukti arkeologi, lalu temuan ini dijadikan dasar oleh mereka dengan mengesampingkan referensi-referensi yang lain, lalu mereka menyimpulkan temuan itu sebagai suatu kepastian. Namun tentu saja tidak dapat seperti ini. Mari bersama-sama menganalisis pada wawasan yang lebih terbuka, yang tidak skeptis ala pemikir Eropa itu. Di serial Torah yang kedua, kita telah mempelajari bersama bahwa sebelum Musa lahir, 400-an tahun sebelumnya, yaitu pada sekitar 2 milenium sebelum Masehi, ada seorang Ibrani penganut monoteisme Abraham menjadi penguasa kedua di Mesir, Mishneh Lamelek. Dia adalah Yusuf, putra Yakub. Hikmat dari cucu Abraham yang monoteistis ini membuat kagum penguasa Mesir dan mengungkapkan kekagumannya kepada Allahnya Yusuf. Kita baca Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Perhatikan dua ayat ini. Fir'aun menyatakan pengakuannya dan kekagumannya kepada Allah monoteistik Abraham yang disembah oleh Yusuf. Dari hikmat yang luar biasa yang dipunyai Yusuf ini, kemudian Fir'aun memberikan kekuasaan atas seluruh Mesir kepada Yusuf. Fayarhef oto bemirhevet hamisneh asherlo fayikreu levanaf afrek fenaton oto alkol eretz Mitzrayim. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dari kisah Yusuf yang telah eksis di bumi 400-an tahun sebelum Musa, membuat kepercayaan monoteisme Abraham memang sudah dikenal sebelum eranya Musa. Sehingga ini tidak membenarkan secara mutlak hipotesis dari Sigmund Freud tentang pengikut Akhenaten yang dipandang oleh Freud sebagai monoteis yang paling awal yang tercatat di dunia. Kesimpulan yang diambil oleh Freud terlalu tergesa-gesa. Ia sangat skeptis yang menjadi khas dari para pemikir-pemikir Eropa. Bahkan, Anda tahu sebelum Yusuf masuk ke Mesir, Bapak Abraham juga pernah masuk ke Mesir dan berhubungan dengan Fir'aun, penguasa Mesir. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Saya tidak menolak bahwa Akhenaten Mesir memiliki kepercayaan yang bersifat monoteisme. Namun jika disimpulkan bahwa Akhenaten Mesir adalah monoteisme yang lebih awal di dunia ini, dari kesimpulan Freud, ini terlalu lemah. Melalui pelajaran serial Torah ini, nanti kita akan membuktikan bahwa generasi awal manusia, mulai dari yang sejak mulanya, yaitu Adam, Nuh sampai Abraham, mereka adalah para monoteis yang mewariskan keimanan monoteisme mereka kepada keturunan-keturunan Semitik selanjutnya, sampai generasi Yusuf putra Yakub dan sampai pada Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Exodus. Ha Elohim Echad, Ve'en Sheni. Allah itu Esa, tidak ada yang kedua. Kepercayaan kepada Allah yang Esa, monoteis, ditapakkan pada sidur Yahudi yang amat terkenal, Adon Olam. Sang penguasa semesta, Tuan dari alam semesta. Kita akan mendengarkan sidur itu yang dilantunkan dengan sangat indah oleh Leonardo Gonçalves. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra et nasa b'chefetzo kol
אזי מלך שמו נקרא. אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא הוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה. והוא היה והוא יהיה בתפארה. והוא אחד ואין שני המשילו להכבירה בראשית ובתחתית ולא העוז והמסר. והוא אלי וחי גואלי צור חבלי בעת צרה. Manos li menat kosi biyom ekal. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה. והוא היה והוא יהיה בתפארה. בידו אפקיד רוחי הקדישה והעירה עם רוחי כביאתי. אדוני לי ולא יירא. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה. והוא היה והוא יהיה בתפארה. Demikianlah bahasan serial lecture Torah yang ketiga. Selanjutnya kita masih akan membahas topik monotheism pada serial lecture Torah yang keempat. Segera. Beshem Ha'af, Verben Verwah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.